Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabar baik? Ada lagi sakit? Aman? Bapak mau menjelaskan tentang materi kritik dan saran. Mulai materinya kita absen dulu ya. Raja Rizky Saputra. Apa? Oke. Tulis dulu apa? Fadia Marsiata. Zulfa Siti Nurul. Rita Pratiana. Maria. Lisa. Tadi bapak kayak lihat Lisa tapi nggak ada di sini, kemana? Stefanus. Ada apa? Julia. Ya. Rizky. Ada apa? Robi. Yulia. Yulia. Oh, berarti kita tadi. Kita langsung aja materinya. Dan saran memberikan saran terhadap suatu tindakan karya atau ide. Kritik bertujuan untuk memberikan masukan yang sifatnya membangun agar sesuatu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Jelas ya soalnya? Jelas? Ini jawaban apa? Kritik yang baik biasanya disampaikan secara objektif, jelas dengan yang positif. Selanjutnya saran adalah suatu surat atau rekomendasi yang diberikan kepada seseorang untuk sebagai alat alternatif atau langkah yang diambil untuk memperbaiki sesuatu. Saran sering kali menyertai kritik agar orang yang menerima masukan tidak hanya tahu apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya meningkatkan kualitas diri. Kritik dan saran membantu seseorang mengenali kelemahan atau kekurangan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kritik dan menerima saran, seseorang dapat memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan atau memperbaiki cara kerja. Selanjutnya, yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Dengan mendengar kritik dan menerima saran, seseorang dapat secara pribadi maupun profesional memperbaiki menjadi lebih baik dalam pembelajaran dan dapat membantu siswa atau pekerja memahami apa yang harus ditingkatkan. Terus saya ini yang dibagi menjadi kelompok, bikin kelompok 2 orang.
1, 2, 2. Ya, udah. Kelompok ke kelompok ini biasa ya, dua. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kelompok ya. Siapa? Yang peserta di sini soalnya sama Yulia. Gimana udah dapat? Beli seri? Ya. Terus saya sampai. Saya sama Rosi, sama ya. Keempat sekolah. Jadi sama kalian. Yang kelima Titin. Titin siapa yang mau? Lilis. Hobi sama siapa? Mungkin. Mungkin. Ya Pak. Ya sama sama Vina ke depan coba jelasin. Ya. Diskusi tentang bagaimana cara menerima kritik dengan baik dan menggunakan saran untuk perbaikan diri. Kalau aku bayar pertama untuk kritiknya ya diterima dengan baik, terus sarannya juga didengarkan dengan baik, terus juga jaga ketenangan ya, karena kan kalau dikritik kadang-kadang aku marah. Itu yang paling utama itu jaga ketenangan, gitu Pak. Oke, dari Vina mau dilanjutin? Saya yang pertama jangan menyala, biarkan orang lain yang memberikan kritik menyampaikan pendapat sepenuhnya. Terus coba memahami sudut pandang orang lain, jangan anggap pribadinya itu sebagai kritik. Tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang mau di depan? Aku mau Pak. Boleh, ke depan. Dari siapa dulu? Dari Lilis? Ya. Boleh. Gimana? Diskusi tentang bagaimana cara menerima kritik dengan baik dan menggunakan saran untuk perbaikan diri. Proses kritiknya itu ya kita itu harus menerima kritik dengan sikap terbuka, kadang sulit, tetapi sangat penting untuk perkembangan pribadi. Terkadang kita merasa defensif atau tersinggung saat menerima kritik. Solusi buat biar gak tersinggung ada gimana? Sama Ya, boleh. sarannya yaitu gimana ya teman-teman? Ya, Dengan kritik dengan sikap positif dan tidak terburu-buru merespon. Yang kedua, fokus pada isi kritik, bukan cara penyampaiannya. Yang ketiga, pertimbangkan kritik sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai serangan pribadi. Terus yang keempat, cobalah untuk mempraktikkan perubahan berdasarkan maksud
masukan yang diterima untuk perbaikan diri. Terima Nah, kasih. bagus. Tepuk tangan. Mana lagi? Boleh gimana? Ya, semuanya. Gimana? Dari siapa dulu? Ya. Jadi cara menerima kritik yang baik itu yang pertama ya dengarkan terlebih dulu. Jadi nggak jawab, jadi nggak langsung jawab gitu ya. Yang kedua mengingatkan diri bahwa kritik dapat membantu meningkatkan diri. Yang ketiga ajukan pertanyaan tetapi jangan menentang umpan balik. Kalau buat bagaimana cara menggunakan sarana ini, pertama terima kritik dengan sikap positif sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan. Terus kedua, belajar dari kesalahan, identifikasi kesalahan masa lalu dan buat rencana untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, menghargai diri sendiri, kenali nilai diri dan fokus pada kelebihan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat adalah berani mengambil resiko, cobalah hal baru meski ada resiko untuk pertumbuhan pribadi. Oke. Bagus, bagus. Ini paling Pak. Itu Pak. Mana lagi? Coba. Jangan depan nggak boleh buka. Ini jawabannya kan sama kan? Atau beda-beda? Beda. Yang siapa dulu? Dari kemudian. Kalau menurut aku ya, kita itu harus menerima kritik dengan baik, terus lihat dulu apa penyebab kritiknya, sebabnya. Terus juga kita tuh harus ambil manfaat dari kritiknya itu apa gitu. Itu seperti itu. Kalau cara menerima sarannya tuh, pertama tuh kita harus terima saran dari orang lain, kayak dengerin dulu orang lain tuh masih saran buat kita tuh apa. Terus setelah mendengar saran dari orang lain, kita tuh harus evaluasi dan analisis saran tersebut. Ya, gitu. Buat dijadiin agar diri kita tuh dapat meningkat. Terus walaupun udah dikritik, udah dikasih saran sama orang harus gini, terus udah dikritik sama orang kayak tadi gitu, kita juga harus terus belajar dari pengalaman yang barusan udah dikritik dari orang. Ada lagi tiga resi. Ya. Dari resi dulu. Ya. Jadi buat bagaimana cara menerima yang baik dan menggunakan saran untuk perbaikan diri. Yang pertama tuh bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam memberikan kritik dan saran. Jadi memperhatikan bahasa yang digunakan, bahasa yang tidak tepat digunakan banyak arti yang akan diuji. Sedangkan bahasa yang sopan sebagai bentuk penghormatan dan tidak merendahkan lawan diskusi. Terus yang kedua itu sampaikan di waktu yang tepat. Ketika hendak memberikan kritik dan saran, perhatikan waktu yang hendak digunakan. Apakah lawan diskusinya itu sedang lelah, emosi, kurang fokus, atau siap menerimanya. Jika dinilai kurang memungkinkan, hindari untuk memberikan kritik dan saran. Jadi sambil lihat situasi kalau ada gitu. Ketiga, sampaikan terlebih dahulu meskipun ternyata baik dalam pelajaran Tentang manfaat kritik dan saran. Bentar. Manfaat dari kritik dan saran yang pertama, menambah masukan baru yang belum dibahas agar lebih terinci dan lengkap. Yang kedua, mengganti ragam bahasan yang kurang baik dengan masukan yang lebih tepat atau lebih baik berdasarkan kritik dan saran yang diterima. Ketiga, menghilangkan bagian-bagian yang tidak tepat atau tidak perlu.
kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata kurang sopan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mendengar istilah kritik, tak jarang apa yang terlintas di pikiran kita adalah sanggahan, ungkapan ketidaksetujuan, bahkan penguakan atas berbagai kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Padahal kritik yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Pada dasarnya, kritik merupakan tanggapan dan pendapat untuk menguraikan baik buruknya suatu hal. Artinya, kritik juga seharusnya menunjukkan kelebihan, bukan hanya keburukan saja. Meskipun kritik berbentuk pendapat, kritik yang baik haruslah didasarkan pada data, metode, dan analisis yang mendalam sehingga menjadi lebih objektif dan bukan spekulasi semata. Kritik juga tidak mengenal double standard yang berarti tidak akan memihak kepada siapapun. Selain itu, adalah keniscayaan bahwa mengkritik akan jauh lebih mudah dari melakukan hal yang dikritiknya sendiri. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi sang kritikus untuk menunjukkan berbagai langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu hal yang tengah dikritiknya. Dengan demikian, istilah kritik yang membangun itu tidak ada, karena membangun itu sendiri sudah menjadi bawaan mendasar dari sebuah kritik yang dilakukan secara apik. Kritik adalah mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu hal, baik itu karya seni, tulisan, kebijakan, atau hal lain dengan memberikan alasan berdasarkan analisis dan pengkajian yang mendalam, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi hal yang dikritiknya. Kritik pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap suatu hal. Dengan begitu, apa yang disampaikan dalam suatu kritik adalah pendapat atau argumen. Terkadang sangatlah mudah bagi kita untuk menerima dan menyetujui suatu argumen yang bersifat logis dan rasional. Padahal, argumen yang hanya didasari oleh logika dan rasio itu belum tentu benar. Bahkan, bisa jadi sebetulnya argumen itu sangatlah salah, hingga menyesatkan esensi dari tujuan kritiknya sendiri. Suatu pendapat dan argumen haruslah diperkuat oleh teori atau data yang mampu memvalidasi kebenarannya. Misalnya, jika kita ingin mengajukan kritik bahwa suatu institusi belum bekerja secara optimal, maka cantumkanlah hasil survei lembaga pengamat yang memang menunjukkan bahwa 51% atau lebih masyarakat masih merasa kecewa dengan pelayanan institusi tersebut. Atau cantumkan teori, tesis, bahkan hukum relevan yang memang menyatakan bahwa seharusnya institusi tersebut tidak bekerja dengan cara A, melainkan dengan cara B. Penggunaan penguat berupa data atau konsepsi yang valid ini tentunya berlaku pula pada jenis tanggapan yang positif. Haruslah dibuktikan bahwa suatu hal yang dipuji memang telah menghasilkan dampak nyata berdasarkan data maupun bentuk penguat lainnya. Kritik juga haruslah dilakukan secara mendalam. Dalam artian, hal yang dikritik bukan hanya dilihat dari cangkangnya saja, melainkan harus dilakukan pembedahan terhadap setiap bagian yang membentuk suatu hal yang dikritik dengan cara melakukan analisis. Analisis adalah penguraian suatu keutuhan menjadi unsur-unsur pembentuknya sehingga kita dapat mencermati setiap bagiannya secara utuh dan rinci. Analisis merupakan tahap pertama dari proses melakukan kritik terhadap hal apapun, baik itu pendapat, kebijakan, maupun karya seni. Misalnya, saat menganalisis karya lukisan pemandangan, maka kita harus memilah-milah elemen pembentuk lukisannya yang dapat terdiri atas pohon, gunung, awan, dan sebagainya. Sementara itu, dalam mengkritik tulisan atau pendapat seseorang, maka kita dapat memilah mana yang berupa pendapat atau argumen, dan mana yang berupa fakta. Dengan demikian, kritik yang kita lakukan dapat diarahkan pada masing-masing unsur pembentuknya secara akurat. Contohnya, pada kritik seni lukis, kita dapat mengungkapkan pendapat kritis yang analitis seperti pepohonan digambarkan dengan sangat detail dan memesona, namun sayangnya bagian awan digambarkan terlalu kontras sehingga menutupi keindahan gradasi langit
yang telah dieksekusi dengan sempurna. Sementara itu, contoh kritik terhadap tulisan dapat disampaikan seperti ini. Argumen yang disampaikan sangatlah logis dan memiliki muatan yang amat mulia. Sayangnya, hal tersebut tidak disokong oleh data atau fakta yang relevan, sehingga kita tidak dapat memastikan kebenarannya. Selanjutnya, jika dibutuhkan, kita dapat melakukan tahap interpretasi apabila terdapat suatu hal yang masih abstrak pada hal yang sedang dikritik. Contohnya, pada saat mengkritik suatu karya fotografi, kita dapat menginterpretasikan bahwa komposisi berupa gedung mewah yang disandingkan dengan kawasan penduduk yang kurang memadai adalah pesan sang fotografer yang seakan ingin menyampaikan bahwa pembangunan di negara ini belumlah sepenuhnya merata. Sementara itu, dalam kritik tulisan atau pendapat, kita dapat menginterpretasikan suatu analogi, istilah teknis, atau wacana keseluruhan pada tulisan tersebut apabila ada simbolisme, istilah, atau persoalan yang dianggap kurang familiar bagi halayak. Selanjutnya, tahap terakhir dari pengungkapan kritik yang baik adalah dengan membuat evaluasi atau penilaian terhadap baik dan buruknya suatu hal yang dikritik. Evaluasi haruslah dieksekusi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Contoh mudahnya, jika 9 dari 10 unsur yang telah dianalisis bersifat positif, maka tidak diragukan lagi bahwa hal yang dikritik memang memiliki kualitas yang sangat baik. Seperti berbagai argumen yang digunakan, evaluasi juga haruslah dilakukan secara objektif dan tervalidasi. Caranya juga sama, yakni dengan menggunakan penguat berupa berbagai prinsip, data, atau konsepsi lain yang menyelubunginya. Selain itu, kita juga dapat menggunakan karya atau hal lain yang relevan dan sepadan dengan apa yang kita kritik sebagai pembanding. Misalnya, dalam kritik seni, kita dapat menggunakan karya seni lain yang bergenre sama sebagai pembanding. Sementara itu, dalam tulisan kritik mengenai suatu kebijakan pemerintah, kita dapat menggunakan data dan kisah sukses dari negara lain yang sepadan dan relevan dengan keadaan negara yang dikritik. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan tolak ukur yang objektif untuk membantu keputusan penilaian. Setelah melakukan tahap inilah, baru kita dapat benar-benar memberikan saran berupa langkah konkret untuk memperbaiki dan menyempurnakan hal yang sedang kita kritik berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Dengan menambahkan saran, kritik akan menjadi lebih bermakna dan bernilai guna. Semakin bermakna kritik yang kita lakukan, semakin sehat pula dialog yang dapat dihasilkan. Semakin sehat dialog yang dihasilkan, semakin bermanfaat pula interaksi yang terjadi pada semua pihak yang dilibatkan. Semakin bermanfaat interaksi yang terjadi, semakin pesat pula perkembangan bidang yang dikritisi yang sebetulnya sama-sama kita inginkan.